menang. Oke guys, mungkin kita bermain petak umpet berubah menjadi barangnya sampai situ dulu aja guys. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis ya guys. Sampai jumpa lagi di video kita lainnya. Bye bye guys, bye bye semuanya. Ciluk, halo adik-adik yang manis. Perkenalkan, ada Kak Bella di sini. Kalau kamu namanya siapa? Wah, nama yang bagus. Sekarang kita berteman ya. Kak Bella sangat senang sekali bisa berkenalan dengan adik-adik. Adik-adik, hari ini gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan gembira ya. Hari ini Kak Bella mau ajak adik-adik jalan-jalan loh. Yeay, seru banget. Tapi kira-kira kemana ya? Adik-adik, ada yang bisa tebak gak? Kira-kira kemana ya? Hayo adik-adik, coba tebak. Kak Bella kasih petunjuk ya. Di sana kita akan bertemu dengan banyak sekali hewan. Coba tebak, tempat apakah itu? Apa? Wah, betul sekali. Kita akan pergi ke kebun binatang. Wah, gak sabar. Pasti seru banget. Yuk adik-adik, ikutin Kak Bella ya. Ciluk, Ciluk, Hai adik-adik, Kak Bella mau ngajak kalian untuk mengenal hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Apakah adik-adik sudah siap? Wah, sekarang kita sudah ada di depan gerbang kebun binatang. Mari ucapkan bersama-sama ya. Ini adalah kebun binatang. K-E-B-U-N. Kebun. B-I-N-A-T-A-N-G. Binatang. Apakah adik-adik sudah pernah berkunjung ke kebun binatang? Kira-kira nanti kita akan bertemu dengan hewan apa saja ya? Wah, jadi semakin tidak sabar untuk bertemu dan melihat hewan-hewan di sini ya. Yeay, kita akan bersenang-senang dan berkenalan bersama banyak hewan di dalam kebun binatang. Yuk, mari ikutin Kak Bella ya. Wah, lihat, ada hewan apa ya itu? Wah, hewannya besar sekali. Apakah adik-adik tahu itu hewan apa? Iya,
Betul sekali. Itu adalah gajah. Adik-adik, gajah adalah hewan darat yang paling besar loh. Mari sebutkan bersama-sama ya. Itu adalah gajah. G A J A H. Gajah. Telinganya lebar sekali. Kakinya besar dan kuat. Dan yang paling khas adalah belalainya yang panjang. Wah, adik-adik, lihat. Itu yang bergerak adalah belalai gajah. Ayo sebutkan bersama-sama. Itu adalah belalai. B E L A L A I. Belalai. Wah, adik-adik pintar sekali. Dengan belalai itu, gajah bisa mengambil makanan, minum air, bahkan menyemprotkan air ke tubuhnya. Gemas sekali ya. Gajah suka sekali makan rumput, makan daun, dan buah-buahan. Walaupun badannya besar, gajah adalah hewan yang baik dan juga hewan yang pintar. Oh iya, adik-adik, gajah itu warnanya apa ya? Apakah adik-adik tahu? Hayo tebak. Tubuh gajah warnanya apa? Ya, betul. Gajah itu warnanya abu-abu. Yuk ulangi bersama Kak Bella. Gajah yang besar itu punya belalai dan warnanya abu-abu. A B U A B U. Abu-abu. Yeay, sekarang adik-adik sudah mengenal hewan gajah dengan baik. Mari lambaikan tangan ke gajah. Halo gajah. Halo gajah. Ciluk, ba. Sekarang saatnya kita menjelajahi hewan yang lain. Wah, kira-kira ada hewan apa lagi nih? Yuk ikutin Kak Bella. Adik-adik, lihat. Wah, ada hewan yang sedang bertidur. Pulas sekali tidurnya. Wah, nampaknya hewan itu besar ya dan gagah. Bulunya juga lebat sekali. Apakah adik-adik tahu itu hewan apa? Apa? Ya, betul. Itu adalah
Singa. Mari kita sebutkan bersama-sama ya. Itu adalah singa. S I N G A. Singa. Apa? Wah, adik-adik pintar sekali. Shh, jangan keras-keras ya. Nanti singanya bangun. Shh. Tahukah adik-adik, singa itu suka tidur siang loh. Jadi kalau adik-adik melihat singa yang lagi tertidur, jangan diganggu ya. Adik-adik harus tahu kalau singa itu sering disebut juga sebagai raja hutan. Karena singa berani dan juga suaranya keras sekali. Seperti ini. Aum. Kalau singa mengaum, semua hewan bisa mendengarnya dari jauh. Singa punya badan yang kuat, gigi yang tajam, dan kalau singa jantan biasanya punya rambut yang tebal di kepalanya. Nah, itu namanya surai. Surainya seperti rambut panjang yang membuat singa terlihat lebih gagah. Oh iya, adik-adik, singa ini warnanya cantik sekali ya. Warnanya coklat keemasan. Adik-adik, kalau lihat singa, takut gak? Takut? Wah, sama. Kak Bella juga takut. Tapi perlu diingat ya adik-adik, walaupun singa menakutkan, singa juga hewan yang hebat dan sangat sayang pada keluarganya. Nah, belajar dari singa ini, adik-adik juga harus selalu sayang sama keluarga ya. Jadi anak yang baik dan juga anak yang pintar. Mari lambaikan tangan ke singa ya. Halo singa. Halo singa. Ciluk. Ba. Adik-adik, sekarang kita akan berkenalan dengan hewan yang sangat tinggi. Wah, kira-kira hewan apa ya itu? Adik-adik, hayo tebak. Hewan apa ya? Kak Bella kasih petunjuk ya. Hewan ini punya leher yang sangat panjang. Lebih panjang dari hewan lain. Apa ya? Apa? Ya, betul. Hewan itu adalah jerapah. Mari sebutkan bersama-sama bersama Kak Bella ya. Itu adalah jerapah. J E R A P A H. Jerapah. Yeay, hebat sekali adik-adik. Wah, adik-adik,
Tahu gak sih? Ternyata jerapah ini adalah hewan darat yang paling tinggi di dunia loh. Dengan lehernya yang panjang, jerapah bisa makan daun-daun di pohon yang tinggi. Adik-adik, coba perhatikan badannya. Penuh dengan bintik-bintik ya. Bintik-bintiknya berwarna coklat. Wah, unik sekali. Ayo hitung, ada berapa bintik jerapah yang adik-adik lihat? Kak Bella bantu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ternyata ada banyak sekali bintik coklat yang ada di tubuh jerapah. Ada 10 bintik. S, E, P, U, L, U, H. 10. Yeay, adik-adik hebat sekali menghitungnya. Adik-adik juga harus tahu, setiap jerapah punya bintik yang berbeda. Jadi, gak ada jerapah yang sama persis. Wah, unik sekali ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan kakinya. Wah, kakinya tinggi, panjang, dan ramping. Tapi dengan kaki itu, jerapah bisa berlari sangat kencang loh. Lidahnya juga panjang sekali dan bisa menjulur keluar untuk mengambil daun. Lucu ya jerapah ini. Adik-adik sudah mengenal dengan baik ya, kalau itu adalah jerapah. Jerapah. Mari lambaikan tangan ke jerapah. Halo jerapah. Hai hai. Halo jerapah. Ciluk. Ba. Mari berjalan bertemu hewan lainnya. Tunggu. Adik-adik. Ada suara apa itu? Apakah adik-adik mendengar sesuatu? Suara apa ya? Wah, coba lihat ke atas pohon itu. Hewan apa ya itu? Apa? Ya, betul. Yang sedang bergelantungan di pohon itu adalah monyet. Mari sebutkan bersama-sama. Itu adalah monyet. M O N Y E T. Monyet. Monyet suka sekali memanjat pohon.
dan melompat-lompat di antara pohon itu. Adik-adik, wah, adik-adik, lihat, monyetnya lucu ya. Tangannya panjang, kakinya juga kuat, dan ekornya membantu menjaga keseimbangannya. Monyet itu paling senang makan buah-buahan. Tapi, apakah adik-adik tahu buah apa yang paling disukai oleh monyet? Hayo, kira-kira buah apa ya? Kak Bella kasih petunjuk ya. Buahnya lonjong dan rasanya manis. Enak sekali. Hayo, buah apa itu? Apa? Ya, betul. Buah yang paling disukai oleh monyet adalah buah pisang. Yuk, mari sebutkan bersama-sama. P I S A N G. Pisang. Adik-adik, monyet itu hewan yang usil dan suka sekali bermain. Monyet biasanya tinggal ramai-ramai bersama teman-temannya dan mereka saling menyayangi. Lihat, monyet juga aktif sekali. Mereka bisa memanjat pohon yang tinggi, melompat ke sana, melompat ke sini, sambil bersuara. Kadang monyet terlihat lucu ya. Ada yang sambil berlari, ada yang berlari sambil membawa pisang, ada juga yang berguling-guling di tanah. Kak Bella senang banget lihatnya. Menggemaskan dan lucu sekali ya. Adik-adik juga senang kan? Mari lambaikan tangan ke monyet. Halo monyet. Halo monyet. Cilup, ba. Sekarang Kak Bella mau mengajak adik-adik untuk menebak hewan-hewan ini ya. Hayo, yang pertama ini hewan apa ya? Sepertinya lehernya panjang sekali. Apa? Ya, betul. Ini adalah jerapah. Selanjutnya ya. Selanjutnya ada hewan yang suka sekali makan pisang. Hewan apa ya? Apakah adik-adik ingat? Ya, betul. Hewan itu adalah monyet. Lalu ada hewan yang terlihat menyeramkan dan disebut sebagai raja hutan. Kira-kira hewan apa ya itu adik-adik? Apa? Ya, betul.
Hewan itu adalah singa. Kalau yang terakhir, apakah adik-adik mengingat hewan apa yang punya belalai? Hewan apa ya yang punya belalai? Apa? Ya, hewan itu namanya gajah. Hebat sekali. Wah, hari ini seru sekali ya. Adik-adik, kita sudah mengenal banyak hewan di kebun binatang. Kebun binatang itu adalah tempat yang menyenangkan. Hewan-hewan di sini dirawat dengan baik. Dan kita bisa belajar sambil bermain. Jadi, kalau nanti adik-adik berkunjung ke kebun binatang, jangan lupa untuk selalu sayang sama hewan-hewan dan menjaga kebersihan ya. Ingat ya adik-adik, hewan adalah makhluk yang baik dan harus dilindungi. Apakah adik-adik senang berpetualang bersama Kak Bella? Wah, Kak Bella juga sangat senang sekali. Terima kasih ya. Nanti lain kali Kak Bella akan mengajak adik-adik semua bertemu dengan lebih banyak hewan lagi ya. Adik-adik yang baik hati, duduk manis ya. Kita akan mengenal bagian tubuh dan juga anggota keluarga. Wah, jadi nggak sabar. Jangan kemana-mana ya. Nantikan keseruannya setelah yang satu ini. Lagu kocak si burung hantu pemarah bareng teman-temannya. Pastinya bikin ketawa. Sebaiknya kita menari. The Owl & Co. di VTV. Ciup, ba. Ciup, ba. Halo adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk bernyanyi dan juga bergerak gembira bersama Kak Bella. Apakah adik-adik semangat? Yeay, hebat! Harus semangat! Adik-adik, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kali ini Kak Bella akan mengajak adik-adik untuk mengenal bagian tubuh. Sambil bergerak dan bernyanyi bersama. Yeay! Ayo adik-adik, mari bersiap. Kita mengenal bagian tubuh. Kira-kira ada apa aja ya? Mari kita nyanyikan bersama. Ada kepala. Ini kepala. Ada pundak. Ini adalah pundak. Juga ada lutut. Ini adalah lutut. Lalu ada kaki. Ini adalah kaki. Wah, adik-adik hebat. Kemudian ada mata. Ini namanya mata. Juga ada telinga. Apa? Ini telinga.
Lalu, kalau ini apa ya? Apa? Ya, betul. Ini adalah hidung. Kalau yang kita gunakan untuk makan dan berbicara, itu apa ya? Apa ya adik-adik? Betul, itu adalah mulut. Kalau yang sedang Kak Bella pegang ini namanya apa ya? Apakah adik-adik tahu namanya? Ya, betul. Ini adalah pipi. Ayo sekarang kita nyanyikan bersama. Mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Yeay, kalian hebat. Nah, adik-adik, kalau tadi kan kita sudah mengenal bagian tubuh. Sekarang Kak Bella mau mengajak adik-adik untuk mengenal anggota keluarga. Wah, senangnya. Yuk, apakah adik-adik sudah siap? Yang pertama ada ibu, atau bisa juga dipanggil mama. Ibu adalah perempuan yang sudah melahirkan, merawat, dan menyayangi kita sejak kecil. Dan kasihnya tidak terhingga sepanjang masa. Ini adalah ayah. Bisa juga dipanggil papa. Ayah adalah laki-laki yang selalu menjaga dan juga melindungi keluarga. Ayah juga merawat dan mengajari kita hal-hal yang baru dan mengajak kita bermain atau berpetualang. Selanjutnya ada kakak, atau bisa juga dipanggil abang. Kakak adalah saudara yang lebih tua dari kita. Kakak biasanya menemani bermain, mengajari hal baru, dan membantu kita saat kita kesulitan. Wah, seru ya punya kakak yang selalu ada untuk kita. Nah, ini adalah adik. Adik adalah saudara yang lebih kecil daripada kita. Adik bisa diajak bermain dan juga diajak hal-hal yang baru. Wah, seru ya punya adik yang selalu bisa diajak bermain dan juga dicintai. Adik-adik, kita harus sayang sama ibu, sama ayah,
kakak dan juga adik kita ya. Yuk, mari kita nyanyikan. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Yeay, adik-adik hebat sekali, sudah bernyanyi dan bergerak gembira bersama Kak Bella. Apakah adik-adik senang? Happy? Yeay, Kak Bella bangga sekali. Nanti kita bertemu lagi ya adik-adik di Gerak Gembira selanjutnya. Kita bernyanyi bersama Kak Bella. Ciluk, ba, ciluk, ba. Adik-adik yang baik hati, jangan beranjak dulu ya. Karena setelah ini Kak Bella akan kembali dan membacakan dongeng untuk adik-adik. Jangan kemana-mana, nantikan keseruannya setelah yang satu ini. Malu-maluin wah, ya ilah gak usah ngulang lagi dari awal guys. Makanya jangan macem-macem kau sama aku ya. Capek banget ya guys, tiap hari dikejar-kejar sama ombak tsunami. Petualangan Superblok di VTV. Ciluk, ba, ciluk, ba. Hai adik-adik. Hai adik-adik yang manis. Sekarang Kak Bella ingin membacakan dongeng untuk adik-adik. Kira-kira Kak Bella akan bercerita tentang apa ya? Hayo, ada yang bisa tebak? Hari ini ceritanya dari Sumatera Barat. Ada yang tahu adik-adik? Judulnya adalah Malin Kundang. Mari ulangi bersama. Dongeng kali ini adalah M A L I N K U N D A N G. Malin Kundang. Yuk adik-adik,
Duduk yang manis ya. Siapkan telinga dan buka mata lebar-lebar ya. Kak Bella akan membacakan dongeng yang istimewa untuk adik-adik semua. Ada seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibunya di kampung nelayan dekat laut di Sumatera Barat. Ibunya sangat sayang kepada Malin. Malin juga sangat sayang kepada ibunya. Mereka hidup rukun dan saling menyayangi. Setiap pagi, ibunya memasak, mencuci, dan selalu mendoakan Malin. Begitupun dengan Malin, anak laki-laki satu-satunya kebanggaan sang ibu, yang selalu membantu dan mendoakan ibunya. Wah, hebat ya Malin Kundang. Adik-adik juga harus selalu sayang dengan ibu dan juga dengan orang tua, seperti Malin yang selalu sayang dengan ibunya. Apakah adik-adik sering memeluk ibu? Lalu rasanya bagaimana? Pelukan ibu selalu hangat ya? Begitu pula yang selalu dirasakan oleh Malin Kundang. Bukti bahwa sang ibu selalu menyayanginya. Malin Kundang adalah anak yang penuh dengan semangat dan punya mimpi yang besar. Malin juga selalu giat belajar dan rajin membantu ibunya. Lalu, suatu hari, Malin ingin pergi merantau jauh untuk mewujudkan cita-citanya. Dan ia memohon kepada sang ibu. Ibu, aku ingin merantau ke kota. Naik kapal yang besar, Bu, supaya aku bisa bekerja dan menjadi orang yang sukses. Malin juga memohon kepada ibunya. Ibunya sangat kaget saat mendengar Malin ingin pergi meninggalkannya. Ibunya sebenarnya sangat berat hati. Pasti sedih sekali ya adik-adik, harus berpisah bersama orang yang kita sayangi. Apalagi Malin hanya hidup berdua bersama ibunya. Sedih sekali. Tapi sang ibu tidak mau melarang niat baik sang anak. Pada akhirnya, ia mengizinkan Malin untuk pergi merantau. Naik kapal yang besar. Lihat adik-adik, kapalnya bagus ya, dan besar sekali. Wah. Tapi sebelum pergi, ibunya berpesan, jaga dirimu baik-baik. Jangan pernah lupakan ibu ya nak. Malin pun tersenyum haru, menahan tangisnya. Sedih sekali rasanya. Tapi Malin Kundang tetap menjadi dirinya yang punya mimpi yang besar dan mulia. Ia ingin membuat ibunya bangga padanya. Akhirnya, setelah Malin menaiki kapal besar itu,
ia bekerja sangat keras, mengangkat barang, berdagang, sampai akhirnya menjadi orang yang kaya. Hebat sekali ya adik-adik. Perjuangan Malin patut kita acungi jempol. Malin bangga sekali karena ia sudah berhasil menjadi orang yang sukses dan meraih cita-citanya. Adik-adik, lihat. Malin Kundang punya rumah yang besar dan juga mewah. Wah. Lihat lagi. Tidak hanya rumah, tetapi juga bajunya bagus. Ia tampil dengan sangat gagah. Adik-adik, coba lihat. Begini perbedaan Malin Kundang saat sebelum merantau dan sesudah bekerja keras. Tak hanya itu, jika dahulu Malin hanya menumpang di kapal besar, kini Malin bisa punya kapalnya sendiri loh. Wah, hebat sekali Malin Kundang. Adik-adik yang baik hati, dari sini kita bisa belajar bahwa usaha yang hebat tidak akan mengkhianati hasil. Setelah lama Malin berada di kota dan ia menjadi orang yang sukses, Malin pun berpikir, apa sebaiknya ia pulang ke kampung halamannya. Ia ingin semua orang tahu bahwa kerja kerasnya menghasilkan sesuatu yang baik. Akhirnya, Malin pun bergegas kembali ke kampungnya. Sang ibu yang mendengar kabar kembalinya anak semata wayangnya sangat bahagia. Wah, ini adalah berita baik ya adik-adik. Pasti sang ibu sangat merindukan Malin Kundang. Dan sebentar lagi mereka akan bertemu. Wah, Kak Bella ikut senang. Sesampainya Malin Kundang di kampung, di tengah banyaknya orang yang menanti kedatangan Malin, ibunya berlari ke arah Malin. Ibunya terlihat sangat bangga. Bangga sekali dengan anaknya yang sudah sukses itu. Ibu Malin sangat bahagia dan ingin memeluk Malin anaknya. Namun, pelukan itu ditolak oleh Malin. Malin menjauh dari sang ibu. Adik-adik yang baik hati, kalau kita bertemu ibu, seharusnya kita memeluknya atau menjauh. Harus dipeluk ya, harus selalu disayang dan baik dengan siapapun, terutama orang tua, dan terutama lagi adalah ibu. Wah, sikap Malin ini sangat jahat. Adik-adik tidak boleh ya menirunya. Malin malu. Dia tidak mau mengakui ibunya. Ia berkata, "Aku bukan anakmu." Kemudian Malin mendorong ibunya. Ya ampun, betapa sakit hatinya sang ibu mendengar anaknya berkata seperti itu. Dengan kesedihan yang mendalam, sang ibu menangis terisak-isak. Ibu Malin berdoa dengan sangat sedih di tepian pantai.
Malam semakin gelap. Kak Bella jadi ikutan sedih. Malin sudah durhaka kepada ibunya. Tiba-tiba langit pun mendung. Petir menyambar. Ombak besar pun datang. Dan saat itu juga doa sang ibu didengar oleh Tuhan. Malin disambar petir dan ia memohon ampunan kepada ibunya. Ampun ibu, maafkan aku. Namun semuanya sudah terlambat. Malin secara perlahan berubah menjadi batu. Berubah menjadi batu yang bersujud di tepi pantai. Semua orang yang melihatnya terkejut dan berlari ketakutan. Sang ibu pun menangis terisak-isak melihat anaknya yang sudah menjadi batu. Adik-adik yang baik hati, dari cerita Malin Kundang ini kita belajar sesuatu yang sangat penting. Malin Kundang menjadi batu karena ia sudah durhaka kepada ibunya. Padahal ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan membesarkannya sejak kecil. Pesannya adalah kita harus selalu sayang, selalu hormat, dan juga patuh kepada orang tua. Terutama kepada ibu ya adik-adik. Ibu dan ayah itu adalah orang yang selalu menjaga kita, merawat, dan menyayangi kita tanpa henti. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, hidup kita akan bahagia dan disayang oleh Tuhan. Jadi, jangan lupa ya adik-adik, selalu ucapkan terima kasih kepada ibu dan ayah. Peluk mereka dan tunjukkan kalau kita sayang sama mereka. Wah, tidak terasa ya, seru sekali dongeng hari ini. Apakah adik-adik senang? Wah, adik-adik senang. Kak Bella juga senang bisa membacakan cerita untuk adik-adik. Nanti kita ketemu lagi ya di Dongeng Nusantara lainnya. Namun, kini sudah saatnya kita berpisah. Sedih sekali. Tapi tenang aja. Kita akan bertemu lagi di episode Cilukbas selanjutnya. Adik-adik harus tetap ceria dan menjadi anak yang baik. Dadah. Ciluk ba. Ciluk ba. Sampai jumpa.